Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Kota Bekasi dan teman-teman saya yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hari Rizky Wicaksono dari kelas 12T4. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Hotel Horizon Iswara Bekasi selama kurang lebih 3 bulan, yaitu pada periode bulan November sampai Desember. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pada bagian sejarah perusahaan. Hotel Horizon Iswara Bekasi merupakan hotel yang dikelola oleh PT Metropolitan Golden Management atau Horizon Hotels Group, salah satu perusahaan manajemen perhotelan di Indonesia. Kehadiran hotel ini bertujuan untuk menambah portofolio bisnis Hotel Horizon Group dengan menghadirkan akomodasi modern di wilayah Kota Bekasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya, ada bidang usaha. Jenis bidang usaha Hotel Horizon Iswara Bekasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Kegiatan utamanya meliputi penyediaan layanan akomodasi bagi tamu yang datang untuk keperluan bisnis maupun wisata. Hotel ini menyediakan berbagai fasilitas seperti kamar tamu, restoran, ruang rapat, serta layanan penunjang lain untuk memastikan kenyamanan dan kebutuhan tamu terpenuhi. Untuk selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan hospitality kelas dunia yang menggabungkan kearifan lokal dengan kekhasan Indonesia, dan misinya adalah 1. Pengalaman yang menyentuh hati bagi para tamu dan pelanggan, dan 2. Lingkungan kerja yang positif, kesempatan berkarir dan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan baik di kantor pusat maupun di unit usaha. Dan yang ketiga ada nilai pengembalian investasi yang baik bagi pemilik hotel. Dan yang terakhir ada manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya ada struktur organisasi. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk struktur organisasinya. Untuk di paling atas ada owner, lalu general manager, lalu OPR manager, lalu ada HOD di berbagai divisi, lalu ada staff leader, dan ada daily worker. Untuk selanjutnya ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Di sini ada donasi bencana Sumatera. Donasi bencana Sumatera yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang berfokus pada bantuan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam di wilayah Sumatera. Kegiatan ini umumnya mencakup penyaluran bantuan material, logistik, maupun dukungan operasional kepada masyarakat terdampak. Lembaga kepada masyarakat terdampak, lembaga kemanusiaan, atau pemerintah daerah. Dan selanjutnya ada dasar teori. Maintenance atau pemeliharaan pada gedung dan fasilitas dimaksudkan sebagai gabungan dari tindakan teknis dan administratif yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan fungsi bangunan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan suatu bangunan dinilai dari kemampuan bangunan untuk ada pada kondisi yang diharapkan, yang dipengaruhi oleh beberapa persyaratan, antara lain ada persyaratan fungsional. Yang persyaratan fungsional yang dimaksud persyaratan yang terkait dengan fungsi bangunan,
Setiap bangunan memiliki fungsional umum dan khususnya yang perlu dipenuhi. Persyaratan umum contohnya adalah bangunan mampu melindungi pemakainya dari lingkungan luar, sedangkan persyaratan khusus sangat tergantung pada jenis dan fungsi bangunan tersebut. Dan yang kedua ada persyaratan performance. Hotel merupakan bangunan yang memiliki persyaratan performance yang sangat spesifik. Performance bangunan hasil hotel mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik, luar bangunan, hingga elemen-elemen mekanikal, elektrikal, dan plumbing yang menunjang kenyamanan tamu. Tindakan pemeliharaan bangunan sangat ditentukan oleh tuntutan performance yang sesuai dengan fungsi operasional hotel, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan standar performance, baik pada tingkat bangunan maupun fasilitas. Sehingga pemeliharaan harus disesuaikan untuk memastikan seluruh fasilitas hotel tetap berfungsi optimal. Maka dari itu setiap harinya harus selalu ada pemeriksaan lanjut agar tetap terkontrol. Untuk selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, kami dapat laporan dari resepsionis bahwa TV tamu tidak bisa menonton atau tidak bisa melihat channel TV lokal. Dan yang kedua, kita datang ke kamar tamu. Dan yang ketiga, kita melakukan pemindaian pada TV. Dan yang keempat, jika berhasil, lapor pada tamu. Dan yang terakhir, jika semua sudah selesai, lapor pada admin engineering. Dan yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada kartu akses. Kartu akses untuk mengatur atau membatasi hak masuk seseorang di area atau fasilitas tertentu. Dan yang kedua ada toolbox. Toolbox berfungsi untuk menyimpan berbagai macam alat seperti kunci, palu, obeng, tang, ada perkakas lainnya. Dan yang terakhir ada bor cordless atau bor baterai. Jadi bor baterai adalah bor listrik dengan sumber tenaga baterai yang dapat diisi ulang. Jenis bor ini dipakai untuk mengebor lubang, misalkan skrup, dan mengencangkan ulir. Dan yang selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. Yang pertama ada sarung tangan, gunanya agar kita tidak terjadi luka atau goresan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua ada sepatu safety. Sepatu safety berguna agar tidak tertiban benda yang berat pada saat pengerjaan project atau komplainan. Untuk selanjutnya ada flowchart. Untuk flowchart saya akan jelaskan berawal dari mulai, lalu keluhan tamu TV yang tidak bisa mengubah ke acara TV lokal, lalu mempersiapkan peralatan seperti remote dan toolbox, lalu melakukan penyelidikan apakah antena TV rusak. Jika iya, lepaskan antena yang rusak dari TV, lalu rakit antena yang baru, lalu lepaskan konektor jack F dari kabel antena menggunakan obeng atau tespen. Lalu potong sedikit kabel untuk mengeluarkan tembaga yang baru dengan tang potong. Selanjutnya, pasangkan konektor jack F pada kabel antena dengan obeng atau tespen. Lalu pasangkan antena yang sudah dirakit ke TV. Jika antena TV tidak rusak, bisa lakukan
program channel TV, lalu pergi ke setting, lalu klik tulisan channel, lalu klik pemindai channel, masukkan kode pos, lalu tunggu hingga pemindaian selesai. Setelah selesai, jika sudah berhasil, pemindaian laporan ke tamu. Jika semuanya selesai, report hasil kerja ke admin engineering. Lalu selesai. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada praktik kerja lapangan atau PKL memberikan manfaat besar bagi siswa SMK dalam meningkatkan keterampilan, sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui PKL, siswa memperoleh pengalaman nyata yang menunjang kesiapan menjadi tenaga kerja profesional sesuai bidangnya serta sebagai bekal memasuki dunia kerja. Untuk berikutnya ada lampiran. Yang sebelah kiri ada saya sedang repair antena TV, dan sebelah kanan saya sedang melakukan pemindaian program channel TV. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi kali ini. Melalui kegiatan kali ini saya banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya mengenai dunia kerja di bidang perhotelan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian maupun penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya Bapak Ibu dan terima kasih teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.